jelas ya tadi yang seperti yang saya. Apakah ada perubahan yang signifikan nih saat kerjasama bareng Lex lah? Ya, jujur li ya. Jujur li, oke. Tapi dari sisi logistiknya dia belum mumpuni, ya sebetulnya sama juga nanti endingnya kayak keteteran sih sebetulnya. Hai warga Lex. Hai. Hai warga Lex, balik lagi di Dialex, ruang diskusi inspirasi bersama Lex pas di hati. Oke, kali ini spesial banget karena kita podcast di salah satu gudang kita di Bandung. Dan ditambah spesial lagi ya kan, kita collab nih sama salah satu brand lokal ternama nih di Bandung. Nah, kira-kira ada yang bisa tebak kan nih brandnya apa ya? Brand lokal loh ini teman-teman. Nah, mungkin episode ke-9 ya kali ini kita tuh bakal ngebahas gimana sih brand lokal di Bandung ini survive nih sama selama dia di pasarnya lah ya. Pasarnya hingga dia tuh menemukan partnernya yang pasti aman sampai ke hati. Kita sambut Kang Erik dari Geofmax. Lagi. Oke, Kang Erik gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Akhirnya kita ketemu langsung nih ya. Kemarin ngobrol by online. Betul. Sekarang kita ngobrol bareng nih. Kira-kira mau bahas apa nih hari ini kita? Bahas apa ya? Sebelum bahas tentang Geofmax, mungkin aku mau nanya-nanya sedikit tentang Kang Erik ya. Boleh. Oke, Kang Erik udah berapa lama nih di Geofmax nih ya? Saya sih sebenarnya di Geofmax udah cukup lama ya. Kurang lebih 7 tahunan ya. Sekarang tuh jalan 8 tahun ini. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Lebih dari yang ownernya nih kayaknya. Makanya ownernya lebih lama lagi kalau ya merintis dari awal gitu. Oke. Nah, berarti udah 7 tahun lah ya berjalan bareng Geofmax. Iya. Emang Geofmax dari awalnya tuh dari tahun berapa nih Kang? Geofmax itu sih awalnya dari tahun sebenarnya Geofmax itu berdiri sebelum tahun 2008. Nah, cuma memang secara brand itu bukan Geofmax. Jadi awal terbentuknya Geofmax itu nama brandnya itu adalah Formos gitu. Dan secara sepatu pun itu fokusnya ke sepatu kulit kayak gitu. Nah, cuma seiring berjalannya tahun mungkinnya tren di masyarakat Indonesia pun berubah. Makanya sekarang kita berubah nama jadi Geofmax. Geofmax, oke. Aku pun baca-baca di artikel ya, katanya Geofmax itu dari salah satu nama skateboarder gitu yang terkenal ya? Iya. Oke, namanya sendiri kan? Apanya? Nama skateboardernya tuh? Nah, nama skateboardernya saya kurang tahu. Kayaknya Geof apa gitu lah ya. Oke. Nah, Kang boleh ceritain juga nggak sih? Berarti kan awalnya lebih fokus ke produk-produknya sepatunya kulit ya. Iya. Jadi formal banget lah ya. Formal banget. Nah, sekarang tuh merambah ke anak muda banget nih. Betul. Boleh nggak ceritain nih kenapa mungkin langsung ke Gen-Zian atau anak muda nih kan sasarannya nih ya. Oke, nah sebetulnya Geofmax itu dari awal dibentuk untuk merespon kebutuhan anak muda yang ingin tampil relevan dengan kultur lokal, khususnya musik popang, punk metal dan ekstrim sport, skateboard dan BMX. Dari awal kita nggak cuma jualan produk, tapi bawa semangat untuk membawa value yang terlahir dari kultur jalanan dan positioning yang secara emosional bisa menjadi suara bagi mereka yang merasa nggak punya tempat di arus utama. Berarti sasarannya pun dari community dulu ya? Dari community ya, betul. Culture banget Betul. nih ya di Bandung ya. Oke, seru banget ya. Tapi pasti nggak cuman dari segi skateboard dan yang lain-lain, tapi kayak hari-hari pun masih bisa dipakai kan ya. Betul. Produk dari si Geofmax ini ya. Kadang mungkin dari ini salah satu produknya. Oke, ini mungkin produk-produk yang nanti di highlight kita akan bahas juga. Nah, oke, tadi udah ceritain gimana backgroundnya kurang lebih ya. Geofmax berdiri dari tahun 2008, mungkin sebelumnya juga ya.
Dan Geofmax ini terlahir mungkin dari community sama culture tadi ya, dari anak-anak skateboard gitu. Tapi tidak menutupi kemungkinan nih sepatu-sepatunya atau produknya lain-lainnya nggak bisa dipakai, bukan anak skateboard nggak boleh beli nih gitu kan. Iya betul, nggak mungkin kayak gitu dong. Pun boleh lah ya. Ini aja buat olahraga ekstrim, apalagi kita yang perjalanan ekstrim juga nih. Nah sebetulnya untuk produk Wolfisius ini memang bukan untuk olahraga sih, sebetulnya lebih ke community aja. Gitu. Fashion lah ya. Walking, running aja lah. Oh running bisa ya? Kalau running bisa, tapi memang tidak disarankan untuk yang benar-benar running. Yang running, buat ya lari-lari tipis ya buat dari kenyataan. Daily aja sih sebetulnya. Kirain lari dari kenyataan ya. Selanjutnya nih seberjalannya Geofmax, apakah sekarang nih value awal lah ya masih relevan lah sampai sekarang nih Kang? Nah, jadi Geopack ini awalnya dibentuk dari semangat komunitas sebetulnya, dari semangat komunitas skate di Bandung tahun 2008. Gitu. Kita mulai bikin dari sepatu kulit, terus merambat ke skate dan lain-lain gitu. Nah, di satu sisi gitu ya, seiringnya waktu Geopack pun berkembang gitu, jadi brand lifestyle gitu. Makanya kita sekarang secara produk itu banyak produk-produk yang inovatif gitu ya, yang memang secara khususnya tuh bukan ke skate banget gitu, kayak gitu. Nah selain itu juga selain kita berkembang jadi brand lifestyle yang punya karakter kuat, itu bukan cuman gaya doang gitu ya, tapi juga punya meaning dan fungsi gitu. Betul. Kayak gitu. Jadi kita tuh udah bukan brand yang ngikutin tren doang gitu, tapi selalu nyoba bikin sesuatu yang punya jiwa lah. Jadi bikin produk tuh soalnya tuh keluar gitu ya. Dapat gitu ya. Kayak di produk salah satunya mungkin Wolfisius, terus ada Dexter sama MX Faster kayak gitu. Jadi sepatu ini tuh dibuat untuk orang-orang yang dibuat untuk orang yang diem-diem. Tapi konsisten ngegas gitu ya. Dia menghanyutkan ya. Iya, dia menghanyutkan gitu ya. Sip. Gitu. Berarti dari 3 produk ini sebenarnya unggulan juga ya dari Geofmax. Ya, ini adalah salah satu produk icon kita. Berarti kan dari 3 produk ini pun fungsionalnya tadi macam-macam ya. Macam-macam ya. Ini kayaknya yang tadi. Ini MX Faster dia untuk trail running. Running banget ya kelihatan. Ini buat anak kampus harian lah ya, daily better lah ya. Betul. Ini kayaknya dari soalnya tebel banget nih. Pasti buat extreme sport. Kalau extreme sport mungkin bisa, tapi tidak terlalu disarankan sih sebenarnya. Jadi untuk Wolfisius itu memang kita arahannya itu untuk walking community aja. Community, ya buat mejeng ya Kang. Mejeng aja. Mejeng ya, Yang penting nggak beli produk-produk palsu ya. Iya betul. Mendingan kita beli brand-brand lokal tapi yang memang ya kayak gini ya. Jadi mengutamakan kualitas. Iya, jadi buat teman-teman yang malas lari mungkin ya bisa pakai sepatu Wolfisius yang cuma jalan-jalan santai aja. Lari-lari dari kenyataan. Nah tadi ke pertanyaan tadi Kang ya. Seberjalannya nih value awal sampai sekarang tuh masih relevan apa enggak nih Kang? Sebetulnya sampai di titik Geofmax saat ini secara value secara emosional masih tetap sama. Cuma memang bedanya kita sekarang sedang dalam masa transisi untuk merancang instrumen-instrumen yang jauh lebih struktur. Gitu. Dan secara fungsional juga ya tentunya. Yang salah satunya akan direpresentasikan ke dalam produk. Gitu. Berarti ya makin berkembangnya zaman juga ya tumbuh lah ya. Betul. Scale up maju. Nah, ngebahas tentang scale up nih, pastikan di Geofmax ada tantangan yang mungkin kalau aku bayangkan ya punya bisnis nih Kang, pasti tuh menyangkutnya operational logistik. Betul. Wah, ini berat banget nih ngebahasnya nih Kang. Nah, seberjalannya berarti Geofmax scale up ya, gimana nih tantangan terutama di operational logistik ya Kang? Betul, sebetulnya kalau misalnya dari Geofmax sendiri memang tantangan itu ada tantangan selanjutnya kalau misalnya memang bisnis kita
terus berkembang dan lain-lain, ya sebetulnya dari sisi logistik atau warehouse pun harus tetap ikut berkembang juga, karena kalau misalnya logistik atau warehouse misalnya kalau seandainya dari sisi logistik atau warehouse-nya dia tidak bisa ikut berkembang, itu akan jadi bottleneck dari sisi operasional. Pasti pengirimannya terhambat. Betul, pengiriman terhambat, orderan, gimana nanti gitu. Sementara kan kalau customer itu ya pengen order hari ini datangnya besok dan lain-lain gitu. Betul. Dia tidak tidak mau tahu lah gitu. Iya, kan. betul. Pokoknya kita order harus sampai. Betul. Maka dari itu dari sisi operasional mungkinnya logistik dan warehouse itu memang sangat penting. Oke. Itu emang ya kalau punya bisnis teman-teman ya. Ya, betul. Oke. Sip. Nah, terus apa keputusan GeoffMax nih yang krusial yang diambil lah untuk menghadapi fase scale up atau pertumbuhan sampai sekarang? Sebetulnya awalnya untuk pengelolaan logistik jelas ya tadi seperti yang saya. Jadi sebelum saya menjawab ke sana mungkin ada sedikit pengalaman mungkin ya sebetulnya dari pertanyaan sebelumnya. Jadi memang pernah kita paling kerasa itu waktu banyak produk-produk launching, terus orderan makin tinggi gitu ya. Tapi sistem di belakang layar tuh belum siap gitu. Pernah ada momen waktu itu produk baru antusiasmenya tuh tinggi banget nih, demand juga lagi naik gitu ya. Tapi kita keteteran di fulfillment gitu. Dari situ kita sadar bahwa scale up itu bukan cuma soal jualan lebih banyak, tapi juga harus siapin sistem logistik dan warehouse yang cukup kuat juga sebetulnya untuk mengikuti mengikuti keinginan customer. Betul, untuk mengikuti keinginan customer. Karena kan salah satu customer satisfaction adalah dari si fulfillment juga. Oke. Dan berarti kan selama GeoffMax scale up ya pasti kan juga dan banyak kolaborasi tadi kita kan pasti banyak kolaborasi, banyak feedback dari customer juga. Betul. Makanya produk-produknya pun makin item-itemnya banyak kan makin berkembang juga ya Kang ya. Oke, berarti memang operasional logistik itu paling urgent sih. Paling urgent gitu. Nah, berarti apa nih? Keputusan apa nih yang paling krusial nih? Nah, sebenarnya keputusan yang paling krusialnya itu adalah dilihatin jadi grogi sih. Nah, sebetulnya keputusan paling krusialnya itu adalah dengan kita stop handle semuanya sih. Kita stop handle semuanya sendiri di situ sih. Jadi kita putuskan untuk kolaborasi sama partner yang udah expert di bidang logistik ya sebetulnya. Pasti itu ya. Waduh, pasti. Karena balik lagi nih, pertumbuhan bisnis brand naik ya warehouse pun harus ikut ya. Jadi harus sama-sama running ya. Betul harus sama-sama running. Nah, partnernya siapa nih? Jangan di-spill dulu. Oke. Terus gimana nih? Mungkin sebelum kita nanya partnernya siapa, malu-malu ya. Boleh tahu nggak? Tadi kan Kang Erik bilang stop urus semuanya sendiri. Nah, boleh ceritain nggak pas urusnya sendiri itu bisa riuh apa? Sangat riuh banget ya. Kalau bahasa Sundanya itu agak riuh. Memang secara operasional mungkin karena kan demand itu pasti naik turun ya. Ada yang lagi kecil banget, ada yang lagi naik banget. Nah, pernah ada suatu momen itu di peak season bulan Ramadan. Itu kita agak cukup keteteran dari sisi operasional warehouse-nya. Jadi intinya ada beberapa yang memang pesanan customer itu tidak terkirimkan tepat waktu, gitu. Sehingga itu menjadi ya titik balik kita sebetulnya. Jadi makanya kenapa kita fokus untuk stop handle sendiri, ini bukan soal kita lepas tanggung jawab ya, tapi justru ini soal fokus gitu. Jadi intinya kenapa kita stop handle sendiri itu bukan soal kita lepas tanggung jawab, tapi justru ini soal fokus gitu. Dengan operational warehousing kita di handle dengan third party, kita bisa lebih fokus ke ranah strategi, inovasi, sama branding. Di situ sih poinnya. Gitu. Benar Kang.
Karena mungkin sebagian orang yang melihatnya operasional logistik itu emang rimul ya. Betul. Tapi kalau emang partnernya ya bisa ada service itu ya, dan bisa ya beriringan lah tumbuh bareng sama salah satu brand. Salah satunya betul. Geofmax ya kita bisa bantu gitu kan. Apalagi tadi juga Kang Erik bilang kayak kita bukan nggak lepas tanggung jawab nih, Ya, tapi betul. kita cuma mau mau tumbuh sama lah ya. Kita fokusnya brand fokusnya di strategi, jualan biar makin cuan. Iya, betul. Operational ya ada tugasnya sendiri lah ya partnernya ini ya gitu. Oke, keren banget tuh tadi. Bukan lepas tanggung jawab tapi kita mau fokus. Ya itu. Kata hari ini. Ada lagi tambahan Kang? Ya, mungkin ya di situ ya intinya kita ingin fokus karena sebetulnya meskipun secara operasional kita sudah mumpuni, tapi ya balik lagi teknologinya sudah mengikuti atau belum. Karena biasanya operasionalnya bagus nih, tapi teknologinya kurang, ya itu juga sama-sama aja sih sebetulnya. Betul. Jadi intinya selain operasionalnya memang kita harus expert, dari sisi teknologi pun harus mendukung. Harus mendukung. Oke, sedap. Oke, mungkin langsung aja nih. Partnernya siapa sih Kang? Masuk. Oke, jadi gimana ceritanya lah bisa tiba-tiba ketemu sama nih partner? Oke, jadi sebetulnya ceritanya itu tadi sudah saya bilang di awal ya, karena kita ada beberapa part yang keteteran gitu ya sampai di peak season itu jam 3 subuh saya harus ke warehouse tuh untuk standby dan lain-lain. Nah di situ kita sadar nih bahwa kita kayaknya stop untuk handle semuanya sendiri. Nah seiring berjalannya waktu kita memang cari-cari nih beberapa partner co-warehousing mungkin ya atau di sisi logistik. Gitu kita ada beberapa partner, saya cari beberapa partner. Ternyata dari 3 partner yang saya cari itu yang cocoknya adalah Lex sebetulnya. Tepuk tangan dulu mungkin ya. Kenapa sebenarnya kenapa saya bilang cocok, karena di satu sisi ya tadi selain operasional mereka udah expert, dari sisi teknologi pun mereka udah cukup mumpuni gitu. Jadi ya kita bisa scale up bisnis ke ranah strategi, inovasi, branding. Di satu sisi operasional bisa ngikuti ke arah sana. Oke. Gitu. Jadi itu awal mulanya bertemu dengan Lex. Oke, lanjutnya apa sih? Nah, seiring berjalannya kerjasama kita nih, apakah ada perubahan yang signifikan nih saat kerjasama bareng Lex? Ya, jujur li. Kalau saya lihat ya dari awal kerjasama dengan Lex itu memang cukup signifikan banget ya perubahannya gitu. Yang pertama adalah order akurasi jadi meningkat, terus lead time jadi lebih pendek gitu. Terus return juga sekarang itu sudah mulai bisa ditangani tepat waktu gitu. Ini semua ngaruh jadi intinya dari 3 komponen yang saya jelaskan tadi, dari order akurasi naik, lead time makin pendek, semua proses return jadi lebih pendek juga, lebih singkat. Ini ngaruhnya adalah kemana sih? Ngaruhnya adalah ke kepuasan pelanggan. Jadi balik lagi nih. Intinya selama pelanggan itu puas, maka bisnis kita akan semakin growth. Gitu. Betul. Oke, signifikan ya. Alhamdulillah. Oke, terus tadi kan perubahan secara signifikan lah ya. Tapi kalau cerita atau pengalaman selama kerja bareng Lex gimana nih Kang? Pengalaman. Tandain aja Kang tuh yang lelet-lelet Kang. Iya. Gimana Kang? Kalau pengalaman kita kerjasama bareng Lex sih sebetulnya kalau misalnya dari sisi isu operasional pasti itu akan selalu ada ya. Tidak mungkin 100% operasional berjalan lancar. Betul. Itu selalu ada. Nah, cuma memang dari setiap isu yang ada karena respon dari Lex-nya itu cepat, yang menurut kita sih sebetulnya cukup bagus ya dari pengalaman yang saya alami. Problem solvingnya ada. Ya, problem solvingnya ada. Jadi intinya problem solving sama decision makingnya mungkin dapat gitu. Jadi kita sangat nyaman sih sebetulnya kerjasama dengan Lex sih.
Berarti Komunikasi aman. relationship-nya juga Betul. udah oke ya Kang ya. Biasanya sama siapa Kang? Nah, biasanya sih kalau saya cuma 2 ya. Biasanya cuma Titania sama Andina. Oke, halo Kak Titania. Sama Mbak Andin ini. Wah, Mbak Andin ini legend. Iya, itu legend ya di Lex ya. Tuh, oke. Nah, karena udah punya apa ya hubungan yang baik juga ya Lex sama Geoff Max nih. Nah, tadi udah kerja sama bareng partner yang sudah dipercaya nih Lex. Nah, awalnya tuh servis apa emang yang dicoba? Wah, dicoba. Mungkin awal mula servis apa nih yang kerja sama bareng sama Lex? Awal mula servis kerja sama bareng sama Alex itu adalah FBL ya, dulunya FBL, karena memang sebelumnya kita masih maintain warehouse kita sendiri gitu. Jadi awal mula kita kerjasama dengan FBL dulu gitu. Itu pun jadi salah satu tolak ukur. Apakah Alex ini skala kecil dulu lah ya kayak gitu. Nah, lanjut dari situ kita mulai ke MCL. Nah lah, seiring berjalannya waktu itu karena dari sisi komunikasi udah baik, relationship udah terjaga dan problem solving juga dari sisi Lex-nya udah cukup bagus, makanya kita melanjutkan ke sisi kontrak logistik gitu. Yang dimana akhirnya ya udah kita semua warehouse udah deh di-handle sama Alex aja gitu supaya ya baik lagi ke titik awal tadi kita pengen fokus ke ranah strategi sama inovasi dan branding sebetulnya. Udah end to end ya. Udah end to end, betul. Jadi intinya ya udah end to end aja lah kita gitu. Jadi nggak mau pusing mikirin operasional. Nah, berarti tadi dari skala kecil dulu FBL yang mungkin khusus platform Lazada, terus ke multi channel logistik yang semua platform nih udah kita handle. Kemudian kontrak logistiknya nih berarti dari supplier atau dari pabriknya Geoff Max lah ya. Di pool di gudang ini ya Cinambo di Bandung. Kemudian katanya courier service-nya juga pakai kita. Iya betul sebetulnya karena awalnya kita bingung ya karena kan awalnya ada beberapa logistik lainnya 3PL lain. Tapi kita kayaknya biar end to end tuh benar-benar end to end deh, nggak cuma dari sisi warehouse-nya, makanya kita coba kerjasama dengan courier Lex-nya. Oke, nah itu kalau courier Lex berarti lebih ke apa tuh Kang? Jadi semua retur itu semua retur customer itu kita pakainya 3PL Lex. Oke, iya katanya saya dengar cerita juga dari Titania itu retur itu dikirim di office-nya Geoff Max ya. Itu awalnya betul. Oke, buat di quality control lagi sama itu. Nah, kenapa mungkin brand lain ya saya juga nggak tahu ya brand lain mungkin ya kalau udah retur kayak udah nggak tahu lah mungkin ada produknya yang damage atau apalah gitu kan kurang bagus diterima sama customer. Nah ini kenapa Geoff Max mau mungkin kalau bahasa aku repot-repot ya kayak barang retur terus mau dicek ulang lagi kira-kira apa ya kenapa yang membuat customer ini cancel order dan lain-lain. Nah kira-kira kenapa Geoff Max melakukan itulah gitu. Nah, jadi sebetulnya memang quality control itu sangat penting ya, karena takutnya sebetulnya pernah ada pengalaman dari retur customer yang kita terima itu bukan barangnya Geoff Max. Itu jadi kita pernah beberapa kali menerima barang sendal, terus kita juga pernah menerima barang kosmetik yang jelas itu bukan barang kita. Iya betul. Makanya akhirnya ya udah kita lebih baik untuk semua retur itu dihandle-nya bareng Lex juga gitu. Oke, berarti ya double check lagi lah ya. Gitu. Ya banyak juga yang nakal-nakal kita juga betul ya. Dan karena kan yang ditakutkannya adalah kalau customer itu kan balik lagi ya dia tidak mau tahu, mereka tidak mau tahu. Jadi saya beli barang A yang datang harus A itu. Nah makanya kita kerjasama dengan Lex. Jadi alhamdulillahnya semenjak kita kerjasama kurirnya dengan Lex itu isu tersebut udah solving. Gitu. Sudah minim lah ya gitu. Jadi customer order A, retur A ya nerimanya barang A gitu, bukan barang yang lain gitu. Oke, lega ya. Lega sekarang gitu. Oke. Nah, Kang mungkin buat memotivasi saya juga, bentar lagi mau bikin brand sendiri ya. Kali ya. Kira-kira nih buat brand-brand lokal di luar sana atau mungkin yang baru mau merintis kayak saya nih Kang, kira-kira apa nih yang
apa insight yang penting nih tentang logistik lah gitu. Oke. Nah, sebetulnya logistik itu bukan cuma soal pengiriman barang ya, tapi juga kecepatan, tadi akurasi, dan pengalaman pelanggan. Insight pentingnya sih sebetulnya temukan partner logistik yang scalable dan bisa tumbuh bareng brand sebetulnya, supaya brand nggak keteteran saat orderan meningkat drastis gitu ya. Oke. Nah, tapi bukan berarti brand itu harus kayak apa ya bahasanya ya Kang? Mungkin kayak di aku ya ketakutannya adalah kayak, modal gue cukup apa enggak ya gitu. Mungkin terpikir orang ya kalau perihal cari partner operasional logistik yang terhambat dan lain-lain budget dan lain-lain gitulah ya. Kira-kira itu mempengaruhi juga nggak sih? Ya pasti ya budget ya Kang. Ya pasti sih sebenarnya kalau budget. Makanya sih sebetulnya kalau misalnya memang pengen fokus handle warehouse sendiri ya mungkin bisa sih ke arah sana. Oke, lebih ke apa ya? Ya mau lebih banyak keluarinnya di mana nih? Ya betul. Join bareng third-party partner atau ya akan banyak lebih cost bikin warehouse sendiri gitu ya Kang? Mungkin sama yang dilakuin sama Geofmex awal-awal ya? Iya betul, karena kan sebenarnya warehouse itu juga nggak cuma kita ngelola warehouse-nya, ada beberapa part yang harus kita pikirin dari segi biayanya, operasionalnya, sistemnya, dan lain-lain. Terus manage people-nya, itu juga harus kita pikirin gitu. Benar-benar Kang. Gudang itu nggak cuma ya gudang ya cuma gudang doang gitu. Ada yang bekerja di dalamnya gitu. Ada sistem dan lain-lain gitu. Itu juga harus kita pikirin matang-matang sih sebenarnya. Tapi bukan berarti untuk brand-brand yang startup harus langsung third party sama logistik lainnya. Mungkin bisa handle bertahap lah gitu. Mungkin bisa bertahap. Oke. Sambil ngumpulin model ya Kak? Ya itu paling penting gitu. Siap. Nah, kalau boleh milih nih logistik itu lebih penting di awal atau nanti pas udah scale up? Ya tadi sebenarnya yang kita bahas juga. Iya, sebenarnya udah bahas. Kalau idealnya sih dari awal udah dipikirin matang-matang ya. Karena sistem logistik yang buruk bisa jadi bottleneck waktu brand mulai scale up. Nah, tapi prioritasnya bisa ditingkatkan aja saat si brand tersebut udah mulai tumbuh pesat gitu. Jadi yang dari awal mungkin kita bisa handle dulu sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, bisnis semakin tumbuh, ya kita harus sudah mulai mikirin untuk third party. Yes, oke. Ya, dengan cara yang sudah dilakukan Geofmex juga lah ya, makin bertumbuh, udah end-to-end-nya udah sama Lex aja lah diserahin gitu kan. Ya. Intinya sih balik lagi ke awal sih, menurut saya balik lagi ke awal yang soal fokus itu sih. Fokus brandnya mau kemana? Kalau misalnya brand tersebut pengen fokusnya ke ranah strategi, inovasi sama branding, ya mungkin warehouse-nya bisa pakai third party. Langsung ya dari awal lah ya. Oke. Balik lagi ke fokus dan tujuan masing-masing. Iya, balik lagi dari fokus ke tujuan masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul rata ya karena Geofmex sudah third party dengan Lex. Apakah brand-brand startup harus langsung third party? Nggak juga sih sebetulnya. Oke. Nah, mungkin tadi ngebahas brand-brand baru. Nah, tapi kalau kita balik nih Geofmex, kalau diminta dimulai lagi dari nol, apa yang bakal Geofmex lakuin dari sisi operasional dan logistiknya? Kemungkinan besar kalau misalnya Geofmex itu dari nol lagi, ya pasti kita akan maintain warehouse-nya in-house dulu ya. In-house dulu. Nah cuman mungkin dalam beberapa tahun ke depan Geofmex itu akan tumbuh pesat. Kemungkinan besar sih akan langsung memilih partner logistik yang udah punya kapabilitas untuk scale up sih. Baik dari segi sistem tracking yang kuat dan integrasi sistem yang sangat rapih ya. Jadi nggak perlu bongkar ulang. Jadi intinya nggak perlu bongkar. Jadi intinya nggak perlu bongkar olah. Jadi intinya nggak perlu. Jadi intinya nggak perlu bongkar ulang fondasi operasional saat order melonjak. Karena PR-nya
ya mungkin PR-nya adalah di situ ketika orderan naik kita harus bongkar ulang fondasi, malah jadi makin keteteran gitu nantinya. Benar-benar. Tadi mungkin Kang Erik juga cerita ya sampai jam 3. Iya, itu pengalaman saya tuh. Sahur di gudang gitu. Luar biasa Kang Erik ini. Oke, Kang Erik, mungkin boleh nih kasih pesan buat teman-teman sana yang mungkin mau buka bisnis atau brand lokal juga. Kira-kira langkah mana dulu nih yang harus dilakukan nih? Ada branding, produk, atau logistiknya dulu? Oke, mungkin kalau pendapat orang pasti berbeda ya. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi sih, mulainya dari mana sih? Pasti mulainya dari produk dulu. Dari produk baru ke branding. Nah, tapi kita juga jangan abaikan dari sisi logistiknya, karena yaitu penting sebetulnya. Gitu. Jadi produknya udah ada, brandingnya udah kuat, ya logistik pun harus ikut kuat juga. Gitu. Karena yang ditakutkan adalah mungkin dari dua komponen produk dan brandingnya udah kuat. Tapi dari sisi logistiknya dia belum mumpuni, ya sebetulnya sama juga nanti endingnya akan keteteran sih sebetulnya. Backendnya nanti ke branding. Betul, backendnya ke branding juga. Iya. Oke, jadi semua tuh nggak berdirinya lah ya. Iya, harus berdiri. Harus disiapin semua ya. Oke. Wah, durasi lumayan panjang hari ini, seru banget ngobrol sama Kang Erik ini. Oke, pertanyaan lagi nih Kang, jangan bosan ya. Banyak nanya nih hari ini nih. Oke. Nah, nggak berasa ya. Ini udah terakhir. Udah dong. Ya, udah nih. Pulang lagi dari awal nih. Oke. Mungkin ini pertanyaan gongnya nih Kak. Wah. Pertanyaan bukan buat saya sebetulnya ini harusnya ya. Tapi Kang Erik mewakili lah ya, mewakili Geofmax nih ya. Makanya kalau secara next step ya, Geofmax nih secara mau fokus scale up kemana, atau mungkin kayak lebih pengen ada rencana ekspansi ke luar negeri atau inovasi lainnya lah gitu Kang. Ya. Kalau misalnya ekspansi ke luar negeri mungkin doain aja ya teman-teman, semoga kita bisa ekspansi ke luar negeri. Mungkin fokus kita sekarang lebih pengen dikenal dulu dari sisi Indonesianya dulu lah, gitu. Baru nanti ekspansi ke luar negeri mungkin mudah-mudahan ya. Gitu. Nah, fokus berikutnya sih pasti nggak luput dari efisiensi ya sebetulnya. Efisiensi operasional dan ekspansi market sih sebetulnya. Nah, inovasi baru itu pasti karena untuk mempertahankan positioning brand di tengah persaingan, kita harus punya alasan untuk selalu relevan. Gitu. Nah, tahun ini kita udah siapin sebetulnya dari tahun ini kita udah siapin lini-lini baru. Dari sisi produk yang mungkin dari inovasi ya salah satunya adalah kayak Wolfisius yang lebih fungsional, lalu ada MX Faster untuk trial performance sampai ke Dexter untuk daily beater yang tetap durable kayak gitu. Kita juga akan terus ya, jadi intinya dari ketiga produk ini kita juga tetap akan terus bereksperimen ya. Kita akan terus bereksperimen lewat produk seperti Octoflex yang positioningnya sebagai baju performa activewear kayak gitu. Ya seperti itu aja sih. Ya sekarang lagi happeningnya lari nih ya. Ya betul, sekarang kan lagi ke streetwear ya marketnya gitu. Benar. Jadi mengikuti zaman, tapi bukan berarti tadi ya juga Kang Erik ngomong bukan cuma ngikutin tren yang sementara gitu, tapi ya emang dari kualitasnya dia tetap dipertahankan, terus kolaborasinya juga, ya inovasi ya banyak lah ya, yang terus tumbuh lah bareng Geofmax gitu. Oke Kang, mungkin sebelum menutup ya langsung ditembak lah nih. Ini sepatu boleh bawa pulang nggak? Dasar ada di. Ini ukurannya pas banget lagi Kang. 40 ya, 38. Enggak juga sih sebenarnya Kang, 37. Iya. Oke Kang, boleh dong kasih kata-kata hari ini buat warga Lex.
kata-kata hari ininya apa ya? Kalau dari saya sih sebetulnya man dream will never die. Apa tuh artinya, Kang? Ya intinya mimpi manusia itu tidak pernah berhenti lah, tidak pernah mati lah. Jadi kita sebagai manusia harus terus bermimpi. Oke, jangan cuma mimpi, tapi harus dilakuin juga sebetulnya. Oke. Nah, itu dia tadi kata-kata hari ini dari Kang Erik. Jangan takut bermimpi ya, Kang, tapi tetap harus dijalani, tetap semangat. Nah, buat kalian yang ingin mengenal lebih lanjut tentang Lex, bisa kunjungi website kita di lex.co.id dan sosial media kita di official di description box ya. Jangan lupa subscribe dan supaya gak ketinggalan episode selanjutnya. Di Lex, ruang diskusi inspirasi bersama Lex pas di hati. Terima kasih. Ya, sama-sama.